Suatu hari masuklah seorang wanita lanjut usia ke ruang praktek di sebuah rumah sakit. Wanita itu ditemani seorang pemuda yang usianya sekitar 30 tahun. Dokter lihat pemuda itu memberikan perhatian yang lebih kepada wanita tersebut dengan memegang tangannya, memperbaiki pakaiannya, dan memberikan makanan serta minuman padanya. Setelah dokter menanyainya seputar masalah kesehatan dan memintanya untuk diperiksa, dokter bertanya pada pemuda itu tentang kondisi akal wanita itu. Karena dokter dapati bahwa perilaku dan jawaban wanita tersebut tidak sesuai dengan pertanyaan yang dokter tersebut ajukan. Pemuda itu menjawab, "Dia ibuku dan dia memiliki keterbelakangan mental sejak aku lahir." Keingintahuan dokter itu mendorongnya untuk bertanya lagi, "Siapa yang merawatnya?" Dia menjawab, "Aku, dokter." Sang dokter bertanya lagi, "Lalu siapa yang memandikan dan mencuci pakaiannya?" Dia menjawab, "Aku suruh ia masuk ke kamar mandi dan membawakan baju untuknya serta menantinya hingga ia selesai. Aku yang melipat dan menyusun bajunya di lemari. Aku masukkan pakaiannya yang kotor ke dalam mesin cuci, dan aku juga membelikannya pakaian yang dibutuhkannya." Dokter bertanya, "Mengapa engkau tidak mencarikan pembantu untuknya?" Dia menjawab, "Karena ibuku tidak bisa melakukan apa-apa dan seperti anak kecil. Aku khawatir pembantu tidak memperhatikannya dengan baik dan tidak dapat memahaminya. Sementara aku sangat paham dengan ibuku." Sang dokter terperangah dengan jawabannya dan baktinya yang begitu besar. Dokter pun bertanya lagi, "Apakah engkau sudah beristri?" Dia menjawab, "Alhamdulillah aku sudah beristri dan punya beberapa anak." Sang dokter berkomentar, "Kalau begitu berarti istrimu juga ikut merawat ibumu?" Dia menjawab, "Istriku membantu semampunya. Dia yang memasak dan menyuguhkannya kepada ibuku. Aku juga telah mendatangkan pembantu untuk istriku agar dapat membantu pekerjaannya. Akan tetapi aku berusaha selalu untuk makan bersama ibuku supaya dapat mengontrol kadar gulanya." Dokter bertanya, "Memangnya ibumu juga terkena penyakit gula?" Dia menjawab, "Iya, dokter." Dokter semakin takjub dengan pemuda ini dan berusaha menahan air matanya. Dokter mencuri pandang pada kuku tangan wanita itu, dan dokter dapati kukunya pendek dan bersih. Dokter bertanya lagi, "Siapa yang memotong kuku-kukunya?" Dia menjawab, "Aku, dokter. Ibuku tidak dapat melakukan apa-apa." Tiba-tiba sang ibu memandang putranya dan bertanya seperti anak kecil, "Kapan engkau akan membelikan aku kentang?" Dia menjawab, "Tenanglah ibu, sekarang kita akan pergi ke warung." Ibunya meloncat-loncat karena kegirangan dan berkata, "Sekarang, sekarang." Pemuda itu menoleh pada dokter dan berkata, "Demi Allah, kebahagiaanku melihat ibuku gembira lebih besar daripada kebahagiaanku melihat anak-anakku gembira." Dokter itu sangat tersentuh dengan kata-katanya, dan dokter pun pura-pura melihat ke lembaran data ibunya. Lalu dokter bertanya lagi, "Apakah Anda punya saudara?" Dia menjawab, "Aku putranya semata wayang, karena ayahku menceraikannya sebulan setelah pernikahan mereka." Dokter bertanya, "Jadi Anda dirawat ayah Anda?" Dia menjawab, "Tidak, tapi nenek yang merawatku dan merawat ibuku. Nenek telah meninggal saat aku berusia 10 tahun. Dokter bertanya, "Apakah ibumu merawatmu saat Anda sakit? Atau ingatkah Anda bahwa ibu Anda pernah memperhatikan Anda? Atau dia ikut bahagia atas kebahagiaan Anda? Atau ikut sedih karena kesedihan Anda?" Dia menjawab, "Dokter, sejak aku lahir, ibu tidak mengerti apa-apa. Kasihan dia. Dan aku sudah merawatnya sejak usiaku 10 tahun. Lalu dokter pun menuliskan resep serta menjelaskannya kepada pemuda itu.
Dia memegang tangan ibunya dan berkata, "Mari kita ke warung, Ibu." Ibunya menjawab, "Tidak, aku sekarang mau ke Mekah saja." Dokter heran mendengar ucapan ibu tersebut. Maka dokter bertanya pada ibunya, "Mengapa ibu ingin pergi ke Mekah?" Ibu itu menjawab dengan girang, "Agar aku bisa naik pesawat." Dokter pun bertanya pada putranya, "Apakah Anda akan benar-benar membawanya ke Mekah?" Dia menjawab, "Tentu, aku akan mengusahakan berangkat ke sana akhir pekan ini." Dokter katakan pada pemuda itu, "Tidak ada kewajiban umroh bagi ibu Anda, lalu mengapa Anda membawanya ke Mekah?" Dia menjawab, "Mungkin saja kebahagiaan yang dia rasakan saat aku membawanya ke Mekah akan membuat pahalaku lebih besar daripada aku pergi umroh tanpa membawanya." Lalu pemuda dan ibunya itu meninggalkan tempat praktek dokter tersebut. Dokter pun segera meminta pada perawat agar keluar dari ruangannya dengan alasan dia ingin istirahat. Padahal sebenarnya dokter tersebut tidak tahan lagi menahan tangis haru. Dokter pun menangis sejadi-jadinya, menumpahkan seluruh yang ada dalam hatinya. Dokter berkata dalam dirinya, begitu berbaktinya pemuda itu, padahal ibunya tidak pernah menjadi ibu seutuhnya buat dia. Ia hanya mengandung dan melahirkan pemuda itu. Ibunya tidak pernah merawatnya, tidak pernah mendekap dan membelainya penuh kasih sayang, tidak pernah menyuapinya ketika masih kecil, tidak pernah begadang malam, tidak pernah mengajarinya sesuatu, tidak pernah sedih karenanya, tidak pernah menangis untuknya, tidak pernah tertawa melihat kelucuannya sewaktu kecil, tidak pernah terganggu tidurnya disebabkan khawatir pada putranya. Tidak pernah dan tidak pernah. Walaupun demikian, pemuda itu berbakti sepenuhnya pada sang ibu. Apakah kita akan berbakti pada ibu-ibu kita yang kondisinya normal, yang menyayangi dan merawat kita dengan seutuhnya sejak kita bayi, seperti bakti pemuda itu pada ibunya yang meskipun memiliki keterbelakangan mental?